Halo guys, ya oke gue balik lagi. Di video kali ini gue mau bahas sedikit review hasil pertandingan yang tadi. Kita mulai dari La Liga terlebih dahulu ya. Ada Barcelona yang menghadapi Athletic Bilbao. Skor Barca menang 1-0 di pertandingan kali ini. Ya, kita review dari line up terlebih dahulu. Kali ini Sapi menurunkan formasi seperti biasa 4-3-3. Ter Stegen di penjaga gawang, ada Cancelo di bek kanan dan Alex Balde di bek kiri. Sementara di bek tengah ada duet Christensen dan Inigo Martinez yang kali ini dikasih kesempatan oleh Xavi. Sedangkan di tengah di DM itu Romeo, ada Gavi dan Gundogan. Sementara di depan ada Ferran Torres, Felix dan siapa namanya pemain muda itu, Fermin Lopez. Ya, jalan-jalan pertandingannya di awal-awal babak pertama, Barca berusaha neken dari awal-awal menit pertama, tapi Athletic Bilbao cukup berbahaya juga ya di pertandingan kali ini. Walaupun hanya counter sekali dua kali counter, tapi bisa menciptakan beberapa peluang berbahaya dan berhasil di save oleh Ter Stegen yang pada hari ini bermain cukup luar biasa, menciptakan membuat lumayan banyak save. Sementara kalau menurut pandangan gua di pertandingan kali ini, Barkanya Sapi ini bermain cukup bagus ya. Buildingnya bagus, passingnya bagus. Sementara kombinasinya di sepertiga akhir itu juga lumayan bagus, terutama Joao Felix ya. Joao Felix di pertandingan kali ini bermain ya cukup bagus, dan Cancelo juga membantu serangan, menusuk ke dalam sebagai bek sayap kanan, tampil cukup bagus. Dan Ferran Torres banyak otot, tapi ya so-so lah. Babak pertama berakhir dengan 0-0 ya. Ya cukup imbang kalau menurut gue dari segi peluang. Sementara di babak kedua Barcelona berusaha lebih menekan, dan akhirnya si Xavi di beberapa menit terakhir memasukkan pemain muda Marc Guiu dari La Masia menggantikan si Felix, dan si Guiu ini berhasil cetak gol kemenangan Barcelona dari sayap, berhasil melakukan finishing yang luar biasa ya, walaupun berhasil ditepis oleh Unai Simon, tapi masuk ya. Salah satu calon pemain muda Barcelona yang cukup baru kali ini tampil, dan ya di tim utama Barcelona musim ini cukup banyak pemain muda yang dipromosikan oleh Xavi, karena beberapa pemain utama Barcelona juga lagi cedera. Gue nggak tahu apa bisa main pas El Clasico atau belum. Mudah-mudahan aja bisa main ya, seperti Lewandowski, De Jong, dan ya you name it lah. Cukup banyak pemain Barca yang cedera musim ini. Tapi dari segi hasil Sapi ini lumayan berhasil lah bersaing di papan atas, walaupun kadang-kadang dari segi permainan kadang main jelek, kadang main bagus. Ya dengan materi pemain yang cukup banyak yang cedera, oke lah Sapi ini menurut gua. Tapi di sisi lain Girona menang besar hari ini. Girona menang berapa tadi? Pokoknya menang besar, menang 5-2 lawan Almeria. Jadi Girona di posisi kedua, sedangkan Barcelona di posisi ketiga. Dan Madrid masih di puncak, walaupun poinnya masih sama-sama Girona, tapi kalah head to head. Kita lanjut ke IPL ada Aston Villa menang 4-1 lawan West Ham. Ya, Aston Villa ini sedikit demi sedikit mulai menemukan ritme permainannya, walaupun di awal-awal musim sempat terseok-seok. Timnya Unai Emery ini mulai menemukan formnya.
gue rasa Aston Villa ini punya peluang untuk finish di 8 besar lah, lolos ke Conference League atau Europa League. Dan kita ke Serie A, Roma menang 1-0. Ya, Mourinho dapat kartu merah lagi karena selebrasi berlebihan ya, kayak ngejek gitu ke benchnya Monza. Akhirnya dapat kartu merah karena kayak tindakan provokatif lah. Sementara itu Milan Juve. Juve menang 1-0 di pertandingan kali ini ya. Milan sama Juve ini ya, gimana ya gue bilang, ini pertandingan tarkam yang dibayar miliaran ya. Kalau menurut gue ini permainannya, kalau dari segi permainan nggak banget. Gue sempat nonton bentar ya, habis gue, walaupun gue fans Milan, tapi kalau mainnya kayak gini ya udah, gue nggak males nonton. Nah, kita review saja sedikit, walaupun gue nggak nonton semuanya. Nah, di line up-nya ya Pioli nurunin Mirante di penjaga gawang, Calabria, Malik Thiaw, Tomori dan Florenzi di bek kiri, Yunus Musa, Adli kali ini dikasih kesempatan starter, dan si Tijani main nomor 10, Pulisic di kanan, Leao di kiri, dan Giroud. Sementara di Juve ada Szczesny main 3 back, Rugani, Bremer dan Gatti. Dan 5 gelandang ada Kostic di sayap, Rabiot, Locatelli, McKennie dan Weah di sayap kanan, dan 2 penyerang ada Kane sama Milik. Jadi si Chiesa sama si si Vlahovic cadangan di pertandingan kali ini. Ya, di awal-awal babak pertama Milan berusaha main ngepres dan dapat peluang di awal-awal babak pertama, peluangnya Giroud, tapi masih berhasil diselamatin oleh Szczesny, fingertip tipis sekali. Dan Juve juga dapat beberapa peluang dari dari Kane, tapi ya melenceng tembakannya beberapa kali, shootnya dari jarak jauh. Dan akhirnya di menit 30 sekian Milan harus main 10 orang, kartu merah oleh Thiaw karena narik lawan dari belakang, sementara situasinya sudah 1 lawan 1 sama kiper Milan. Ya layak kartu merah ya, karena expected goalnya ya tinggi, karena udah 1 lawan 1 sama kiper ini. Bodoh juga di awal-awal babak pertama bikin pelanggaran kayak gini. Walaupun seandainya kebobolan, ya masih ada 45 menit kedua, masih banyak waktu ya. Sementara kalau lo main 10 orang ya udah, peluang untuk cetak golnya walaupun ada tapi kecil karena main 10 orang. Jadi ya gue nggak nyalahin juga. Si Malik Thiaw ini kan masih pemain muda, jadi pengalamannya itu belum banyak. Sementara masuk di babak kedua, di babak kedua Juve lebih mendominasi kalau gue bilang ya, karena si Milan ini udah main 10 orang dan akhirnya Juve bisa cetak gol. Shoot jarak jauhnya si Locatelli, dan deep leg, bolanya belok ke tengah, nggak bisa di-save oleh Mirante. Ya bisa dibilang di babak kedua secara peluang Milan ini dibombardir sama Juve. Kayak gimana ya, fighting spiritnya itu kayak ngedown di babak kedua. Gue nggak ngerti sama si Pioli ini. Kalau menurut gue main 10 orang itu not a big deal kalau buat tim-tim yang punya tim-tim besar lah. Itu banyak tim-tim besar yang bisa ngasih perlawan bahkan comeback main dengan 10 orang. Tapi ya yang namanya Pioli, apa yang lo harapin sama Pioli ini? Gak ada. Ya dia melakukan beberapa pergantian di babak kedua, tapi ya secara permainan nggak ada sama sekali nggak ada perubahan. Cuma untuk refresh aja, refresh pemain aja. Ya
Juve layak menang kalau menurut gue di pertandingan kali ini. Kalau lihat dari statistik, total shootnya 10 sementara Milan cuma 4. On targetnya Juve ini 6 sementara Milan cuma 3. On targetnya 4 untuk Juve sementara Milan cuma 1. Dan Mirante juga bikin cukup banyak save, 3 save penting di pertandingan kali ini. Ini Mirante ini kiper ketiganya Milan ya, setelah si Mignon sama siapa namanya, Sportillo, dan si Mirante ini kiper ketiganya. Ya, hasil yang cukup mengecewakan ya untuk fans Milan, tapi Milan di bawah Piolinya ini sih katrok kalau menurut gue. Oke, gue apresiasi Pioli bisa ngasih sekali Scudetto sama Milan, tapi dengan materi pemain Milan musim ini, seperti yang gue bahas sebelumnya, materi Milan di bursa setelah bursa transfer itu cukup bagus pembeliannya. Tapi ya Pioli menurut gue sampai Jornada 9 ini, Pioli sama sekali nggak bisa memanfaatkan kualitas squad Milan. Ya gue harap manajemen Milan sadar dan Pioli dipecat musim depan. Dan ya gantilah pelatih yang bisa bermain sedikit sepak bola modern. Ya Pioli ini old school sekali menurut gue. Jadi Inter masih di puncak klasemen, sementara Milan di posisi kedua dan Juve ada di posisi ketiga, selisih 1 poin semua. Jadi ya persaingan masih terbuka. Ini baru Jornada 9, it's just 3 point. Oke, itu dulu pembahasan gue untuk hari ini. Ya, kita ketemu lagi di hari Rabu. Kita bahas untuk ke Liga Champion ya. Oke, thanks for watching.